Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Ibu Herlin Ginting dalam pelajaran matematika. Kita lanjutkan dari video minggu lalu, yaitu masih di tema pertama, subtema kedua tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke baik anak-anak, simak dan perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut agar nanti kamu bisa menyelesaikan soal latihan dengan baik. Oke. Nah ini penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita susun dulu kedua bilangannya ke bawah. Itu namanya jalan pendek. Nah setelah disusun, usahakan atau harus sejajar angka sesuai dengan nilai tempat. Artinya satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan, ribuan di bawah ribuan. Jadi letaknya sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian anak-anak boleh langsung operasikan atau hitung mulai dari satuan. Jadi kita ngitungnya mulai dari belakang. Oke, supaya lebih jelas kita perhatikan contoh soal berikut. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1658 ditambah 4357 sama dengan titik-titik. Nah, kita buat jalan pendek dulu. Artinya kita urutkan ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, ini 8 satuan, 7 satuan. Jadi letaknya sejajar. Ya, jadi kebetulan karena ini sama-sama 4 angka, jadi letaknya sudah sejajar ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kurang tambahkan atau jumlahkan 4 angka dengan 3 angka, syaratnya tetap sama ya. Satuan di bawah satuan, ratusan di bawah ratusan, puluhan di bawah puluhan, seperti itu. Jadi kalau tidak ada temannya biar aja dia kosong atau tidak punya kawan. Oke, kita selesaikan ini. Tadi katanya kita selesaikan dari belakang. Jadi kita mulai dari 8 ditambah 7. Nah, anak-anak sekalian, simpan angka paling tinggi di dalam mulut kamu. Angka paling tinggi itu adalah 8. Jadi kita hitung dari 8 sampai ke 7. Kita mulai ya, 8 di mulut, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi hasilnya adalah 15. 15 kan ada 2 angka ya. Jadi yang ditulis tetap satuan, yaitu angka 5 ditulis dan angka satunya disimpan di atas puluhan. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi yang ini. Udah selesai angka 8, lanjut ke angka yang puluhan. 1 ditambah 5 ditambah 5. Ya. Jadi kita mulai juga sama kayak tadi, angka tinggi simpan di mulut. 5 tambah 5 10 tambah 1 11. Nah, tulis dulu 11. Dioret-oret 11 berarti angka satuannya 1. Maka kita tulis 1, simpan juga 1 di atas ribuan, ratusan. Oke. Nah, sekarang yang ini sudah selesai, kita lanjutkan yang ratusannya. 1 tambah 6 tambah 9. Nah, anak-anak sekalian, angka paling besar itu 6. 6 simpan di mulut. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 3, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Ingat 10. 10 itu 1 dengan 0. Jadi kita tulis angka 0 di bawah. Angka 1 kita naikkan ke atas. Oke? Nah, sekarang yang ratusan sudah selesai, lanjut ke ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 4. Angka paling tinggi 4, 4 simpan di mulut. 4 tambah 1, 5, tambah 1, 6. Nah, kita tinggal tuliskan angka 6. Jadi hasilnya adalah 6015. Paham ya? Pengurangan tanpa meminjam. Nah, jadi pengurangan ada 2 cara, ada yang meminjam, ada tanpa meminjam. Ada 2 teknik ya. Jadi kita mulai dulu tanpa meminjam.
Nah, soalnya 4.632 dikurang 3.210 sama dengan titik-titik. Nah, tekniknya sama, kita susun ke bawah dan kita letakkan angka-angkanya sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, oke. Jadi anak-anak sekalian, kita mulai juga hitung dari belakang. 2 dikurang 0. Ya, 2 dikurang 0, 2. Maka kita tulis 2 di bawahnya. Kemudian 3 dikurang 1. 3 kita kurangi 1. Jadi hasilnya 2. Kita tulis di bawahnya 2. Kemudian 6. 6 dikurang 2. 6, bikin tangan kamu 6. Dikurang 2. Sisanya 4. Nah, jadi tulis 4 di bawah sini. Udah selesai, kita lanjutkan ke sampingnya lagi. 4 dikurang 3, bikin tangannya 4, dibuang 3, sisa 1. Maka kita tulis 1. Oke? Hasilnya 1422. Gampang ya, tanpa teknik meminjam memang agak sedikit mudah. Bisa ya nak-nak ya? Nah, kita lanjutkan pengurangan dengan teknik meminjam. 7.421 dikurang 5.134. Nah, kita susun dulu ke bawah berurut. Oke, sudah. Nah, kita kurangkan. Ibu ganti pena dulu ya. Nah, 1 dikurang 4. Nah, kita geraknya juga tetap dari belakang, dari satuan. Nah, 1 dikurang 4 kan nggak bisa. Kalau tidak bisa, kita pinjam dari sebelahnya. Ya, kita pinjam dari angka 2. Jadi angka 2 dipinjam 1, di 2 tinggal 1. Nah, di sini ada angka 1, dipinjam tadi 1 jadi 11. Paham ya? Nah, baru kita kurangkan 11 dikurang 4. Ya, 11 dikurang 4. Jadi bikin 11 atau simpan di mulut 11, kurangi 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Sisa berapa? 7. Sisa 7. Oke, di sini ada angka 1. Kurang 3, yang ini nggak dipakai lagi, 2-nya udah dicoret ya. Sisanya tadi 1 dikurang 3 nggak bisa juga. Kita pinjam dari angka 4. 4 pinjamlah 1. Nah, di sini berarti tinggal berapa? 3. Nah, satunya pindah ke sini dipinjam. Jadi di sini 11. Paham ya? Maka 11 dikurang 3. 11 dikurang 3 di tangan 10, di mulut 1. Kan 11 ya, kurang 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi sisa berapa? 8. Nah, oke. Selesai yang puluhan. Kita lanjut ke ratusan. 3 dikurang 1, 3. Dikurang 1 bisa ya? 2. Titik, turunkan titiknya. 7 dikurang 5, bikin tangan 7 dikurang 5 bisa berapa? 2. Selesai ya. Jadi hasilnya 2.287. Oke? Paham ya? Soal cerita. Banyak pengunjung kolam renang pada awal bulan Januari adalah 1.203 orang, sedangkan pada akhir bulan pengunjung kolam renang sampai 2.392 orang. Berapa total pengunjung kolam renang selama bulan Januari? Nah, anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan soal cerita, caranya 1. Pahami dulu soalnya. Baca soalnya, pahami. Setelah kamu paham, lalu kamu tuangkan kalimat cerita itu ke kalimat matematika. Ya, jadi kira-kira dari soal ini yang dia maksud adalah bulan Januari pengunjungnya sekian. Awal bulan Januari akhir pengunjungnya sekian. Ditanya berapa total? Maka kita apain? Kita jumlah. Jadi kita hitung, kita ubah kalimat cerita di atas ini menjadi kalimat matematika. Jadi kita jumlah 1.203 ditambah 2.392.
Oke, kita tambahkan. 3 ditambah 2, 5. 0 ditambah 9, 9. 2 ditambah 3, 5. Titiknya turunkan. 1 ditambah 2, 3. Titik itu artinya ribuan ya. Nah, jadi hasilnya 3.595 orang pengunjung selama bulan Januari. Oke. Soal cerita nomor 2. Penduduk dewasa di suatu kecamatan berjumlah 5.617 orang. Penduduk dewasa laki-laki berjumlah 3.435 orang. Berapa banyakkah penduduk dewasa wanita di kecamatan tersebut? Nah, anak-anak sekalian, kita pahami dulu soalnya. Maksud cerita ini, seluruh penduduk di suatu kecamatan jumlahnya 5.617. Jadi dari 6.617 ini banyak laki-laki 3.400. Ditanyanya berapakah penduduk yang berjenis kelamin wanita? Maka kita tinggal apa? Kurangkan, ya kan? Jadi kita ubah soal cerita di atas jadi kalimat matematika, yaitu 5.617 dikurang 3.435. Nah, setelah kita buat kalimat matematikanya seperti ini, lalu kita apakan? Kita operasikan. Kita operasikan sesuai konsep yang tadi. Geraknya dari belakang. 7 dikurang 5. 7, tangannya dibuat 7, dibuang 5. Sisa berapa? 2. Oke, 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 tidak bisa. Maka kita pinjam dari 6. 6 pinjam 1 ya. Nah, jadi berapa di sini? Sini nunggu angka 1 dipinjam 1 jadi 11. Di 6 sudah dipinjam, sisa berapa? Sisa 5. Oke, anak-anak sekalian, setelah dipinjam jangan lupa tuliskan sisanya. Ya. Nah, lalu kita operasikan. 11 dikurang 3. 11 itu di tangan 10, di mulut 1, ya. Jadi kan 11. Ku buang 3. Jadi mulai dari mulut 1, 2, 3 pakai tangan. Nah, sisa berapa? Sisa 8. Tuliskan 8. Selesai. Kita lanjutkan angka yang di depannya. 5 dikurang 4. 5 buang 4. 1. Bisa ya? Titik. 5 dikurang 3. Buat tangan 5. Buang 3. Sisa berapa? 2. Oke, gampang ya. Jadi hasilnya 2.182 orang yang penduduk berjenis kelamin wanita di kecamatan tersebut. Oke. Ya. Jadi nomor 1, bagian A latihan 1 ini ada soalnya. Jadi anak-anak ini harus buat jalan pendeknya. Ya, buat jalan pendeknya seperti yang Ibu ajari di video tadi di buku oret-oret kamu. Nah, kemudian kamu cari mana jawaban yang ada di sini. Oke, tarik garis. Misalnya nomor 1 nih, hasilnya 6.000. Nah, maka tarik garis ke sini. Contoh ya. Jangan kamu tarik garis langsung ke situ, kan belum dihitung. Oke, yang B. Yang B, hasil penjumlahannya ini. Manakah soalnya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Jadi kamu lingkari 2 bilangan yang mana kira-kira jika dijumlahkan hasilnya ini. Jadi anak-anak harus aktif menyelesaikannya di buku oret-oret atau buku sele-sele kamu tambahkan kedua bilangan, pilih 2 bilangan. Nah, hasilnya harus yang ini. Nah, jika ketemu kamu langsung lingkari. Oke. Yang nomor 3 itu soal cerita. Pahami dulu soalnya, kemudian tuangkan menjadi kalimat matematika, lalu kamu operasikan. Paham ya? Ini soal penjumlahan. Untuk soal bilangan ada di latihan 2 halaman 12. Oke, caranya sama. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga video pembelajaran ini membantu kamu memahami operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, salam semangat.